Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan-kemudahan untuk terus beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, waktu subuh, marilah kita renungkan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang dosa. Karena setiap kita pasti tidak lepas dari yang namanya dosa. Namun orang yang beruntung adalah yang memahami apa itu dosa, lalu berusaha menjauhinya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa secara sederhananya artinya adalah segala sesuatu yang menyelisihi aturan syariat, baik dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meninggalkan sholat, itu dosa. Ketika kita berkata dusta, itu dosa. Ketika kita bermaksiat dalam keadaan apapun itu pun adalah dosa. Namun hadirin rahimakumullah, dosa itu tidak semuanya sama. Ada yang besar, ada pula yang kecil. Dan ini penting kita pahami agar kita tidak meremehkan dosa dan tidak putus asa ketika kita memiliki dosa. Dosa besar adalah dosa yang dalam dalil disebutkan adanya ancaman khusus, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya ada hukuman had di dunia, atau ancaman neraka, laknat, murka Allah, bahkan disebut tidak akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang selamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yang artinya yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil. Sungguh Rabbmu maha luas ampunannya. Quran surat An-Najm ayat 32. Ayat ini menunjukkan bahwa dosa besar itu nyata dan harus dijauhi. Sementara dosa kecil pun tetap ada. Namun Allah membuka pintu ampunan yang sangat luas. Kemudian Allah mengingatkan kita tentang catatan amal yang tidak pernah luput sedikit pun. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tercatat. Hadirin rahimakumullah, tidak ada satu pun dosa yang kita lakukan sekecil apapun kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada para malaikatnya. Bahkan Allah menegaskan lagi, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan peringatan tentang dosa-dosa besar dalam sabda beliau, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan.
Di antaranya disebutkan oleh beliau asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs wa aklur riba wa aklu malil yatim. Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa tanpa hak, makan riba, memakan harta anak yatim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bahkan mengulang satu dosa karena bahayanya. Dalam artinya, ketahuilah perkataan dusta dan persaksian palsu. Beliau mengulanginya berkali-kali sampai para sahabat merasa khawatir. Ini menunjukkan betapa besar dosa lisan yang sering kita anggap ringan. Adapun dosa kecil adalah dosa yang tidak disebutkan ancaman khusus dalam dalil. Namun jangan sampai kita meremehkannya, karena dosa kecil jika terus dilakukan bisa menjadi besar. Dan hati yang terbiasa dengan dosa kecil lama-lama akan menjadi keras. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika kalian buang hajat, janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Ini contoh dosa yang tampak ringan, namun tetap diatur dalam agama. Artinya, Islam mengajarkan kita untuk menjaga adab dalam setiap aspek kehidupan, bahkan dalam perkara yang dianggap sepele. Dari semua ini kita belajar bahwa seorang mukmin, seorang yang beriman tidak meremehkan dosa sekecil apapun dan tidak merasa aman dari dosa sebesar apapun. Ia selalu berada di antara rasa takut dan harap kepada Allah. Takut akan azabnya Allah, namun besar harapannya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu berwaspada, mengendalikan diri kita agar diri kita tidak termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Jika kita pernah terjatuh dalam dosa yang besar, segera bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jika kita mungkin masih sering melakukan dosa kecil, hentikan sebelum ia menumpuk dan membinasakan kita. Ingatlah, bukan dosa yang paling berbahaya, tetapi hati yang tidak lagi merasa bersalah setelah berbuat dosa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu menjaga diri dari dosa, yang ringan maupun yang besar, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, karena sebagai manusia pasti kita tidak pernah luput dari namanya kesalahan dan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.